Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Man a'adal haditha thalathan liyufhama anhu. An Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan suatu ucapan, beliau biasanya mengulanginya 3 kali agar bisa dipahami. Dan apabila beliau meminta izin untuk masuk rumah, beliau mengucapkan salam 3 kali. Babu ta'limir rajuli amatahu wa ahalahu. Bab tentang laki-laki yang mengajarkan agama kepada budak perempuan dan keluarganya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun lahum ajrani rajulun min ahlil kitabi amana binabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi wa rajulun kanat indahu ummatun yata'uha fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha falahu ajran. Bab tentang laki-laki yang mengajarkan agama kepada budak perempuan dan keluarganya. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat 3 macam orang yang mendapatkan pahala ganda. Yang pertama, orang ahli kitab yang beriman kepada nabinya, yaitu orang yang beriman kepada Nabi Musa, orang Yahudi, atau orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW atau memeluk Islam. Yang kedua, seorang budak yang melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan terhadap majikannya. Yang ketiga, laki-laki yang memiliki budak perempuan yang halal disetubuhinya, lalu dia mendidiknya dengan baik dan mengajarinya tentang Islam dengan baik, kemudian memerdekakannya lalu dia menikahinya, maka dia mendapatkan pahala ganda. Jadi pahala double ini didapatkan oleh 3 macam orang, yaitu orang ahli kitab yang beriman kepada nabinya, itu orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa. Ahli kitab itu yang Yahudi, Nasrani. Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa, kemudian memeluk Islam. Yang kedua yaitu apa? Seorang budak yang melaksanakan kewajiban Allah dan kewajiban terhadap majikannya. Yang ketiga, seorang laki-laki yang memiliki budak yang halal untuk disetubuhinya, kemudian dia mendidiknya dengan baik, lalu ia menikahinya. Hadis berikutnya, bab tentang idotil imamin nisa, nasihat imam pemimpin kepada kaum wanita. Nasihat seorang pemimpin kepada kaum wanita. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilal fadhanna annahu lam yusmi'un nisa فوعظ
بعضهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan istrinya, keluar disertai Bilal radhiyallahu anhu. Beliau mengerti bahwa sabda beliau tidak dapat didengar oleh sekelompok wanita yang ada di situ. Kemudian beliau mendekati mereka, lalu beliau menasihati mereka dan menganjurkan agar mereka bersedekah. Maka mulailah mereka bersedekah. Ada yang menyedekahkan anting-antingnya dan ada yang menyedekahkan cincinnya. Sementara Bilal mengumpulkan dengan ujung pakaiannya. Hadis berikutnya, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man asadun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min khirushika 'ala al-hadits as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung pada hari kiamat karena memperoleh syafaatmu, karena memperoleh syafaatmu. Rasulullah SAW menjawab, hai Abu Hurairah, aku telah menduga bahwa tidak ada orang yang bertanya kepadaku mengenai hal ini sebelum kamu, karena aku tahu hasratmu yang sangat kuat untuk mempelajari hadis. Orang yang paling beruntung pada hari kiamat karena memperoleh syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan setulus hati. Usidun nasi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling beruntung pada hari kiamat karena memperoleh syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan setulus hati. Orang yang tulus mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsi. Kemudian hadis tentang bagaimana ilmu agama akan dicabut. An Abdillah ibni Umar bin al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaghbidul 'alima innallaha la yaghbidul 'ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'ibad walakin yaghbidul 'ilma biqadbil 'ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin
faddalu wa adallu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash. Abdullah bin Amr bin Ash, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama dengan cara mencabutnya dari hati manusia, tetapi Allah mencabut dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga apabila sudah tidak ada lagi ulama yang tersisa, maka orang-orang akan menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin, yang apabila ditanya mereka akan menjawab tanpa dasar ilmu agama, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan semua orang. Perlu kita ulangi lagi nih ya. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, dia bertanya, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama dengan cara mencabutnya dari hati manusia, tetapi Allah mencabut dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga apabila sudah tidak ada lagi ulama yang tersisa, maka orang-orang akan menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin, yang apabila ditanya mereka akan menjawab tanpa dasar ilmu agama, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan semua orang. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqadbil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman itta'adha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu.